Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan pada kesempatan kali ini adalah segmen Hendra Menjawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat rongsok yang memiliki akun atas nama Ulul Iswa ya. Nah, beliau ini menanyakan tentang gimana cara pembagian keuangan antara logam ya dan juga barang lain selain daripada logam. Sahabatku, sebelum kita menentukan ya jumlah besaran rupiah misalkan untuk logam berapa dan untuk yang non logam itu berapa, sebaiknya kita harus tahu dulu omset logam itu sampai seberapa besar ya. Dengan begitu kita bisa memperkirakan ya modal yang dibutuhkan untuk pembelian logam tersebut ya. Nah, setelah kita tahu baru kita bisa menentukan bahwa untuk logam modalnya sekian. Nah, setelah modal itu diketahui, sebaiknya memang dibuatkan buku khusus ya, buku seperti ini, di buku tulis saja ya. Ini khusus untuk keuangan logam. Nah, nanti dibikin lagi buku yang lain untuk pembukuan di luar daripada logam ya. Di sini saya perbesar ya karena ini kecil, tapi nanti tulisnya di buku seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Formatnya ada tanggal di sini, tanggal transaksi, ada keterangan. Sebenarnya kalau kita zaman sekolah dulu ada istilah debit dan kredit, tapi di sini kita gunakan bahasa yang mudah dimengerti ya, dipahami oleh kita sendiri ya, karena nanti yang menggunakan laporan ini adalah kita sendiri ya. Di sini saya menuliskan dengan kalimat masuk dan keluar. Jadi misalkan ya barang logam itu perkiraan modalnya cukup dengan 500.000 misalkan. Di sini tulis misalkan di tanggal 10 misalkan 10 ya bulan Agustus misalkan. Keterangan di sini harusnya ini dari kas ya, tapi di sini bisa dikatakan modal lah, seperti itu, modal ya. Nah, di sini berarti modal itu uang masuk di pembukuan kita, yaitu 500.000 misalkan. Nah, seperti itu. Nah, nanti setiap ada transaksi ya, misalkan di sini ya. Ini kalau untuk transaksi keluar, usahakan ini agak ke kanan ya nulisnya. Jadi jangan rata dengan ini. Kalau uang masuk nanti baru rata. Jadi biar kita bisa membedakan nanti keterangan uang masuk dan uang keluar yang mana. Nah, misalkan di sini ya di tanggal misalkan 12 bulan 8 ya. Beli ya. Misalkan tembaga ya. Ke Pak siapa misalkan, Pak Saidi misalkan. Ya, berapa kilo nanti di sini ya keterangannya misalkan 1 kilo. Ya. Nah, ini jumlah rupiahnya kita masukkan nanti di sini ya, misalkan 90.000 misalkan. Nah, dengan begini ya terus misalkan nanti ada transaksi lagi misalkan di tanggal 13-nya. Ya, terus beli nium dari Ibu Tuginah misalkan 2 kilo misalkan di sini 20.000 ya. Terus nanti ada lagi kalau logam, selain kita bermain logam juga kan ada bermain besi atau mungkin emberan. Nah, kalau di besi itu biasanya juga ada kecampuran jenis-jenis logam. Nah, saat kita mensortir besi dan ada logamnya itu jangan langsung dicampur adukkan. Jadi barang logam itu memang betul-betul bisa ya. Jadi barang yang dari besi itu ya tetap kita tampung terus kita timbang ya. Setelah kita timbang, anggap juga kita beli dari besi. Jadi di sini dari besi. Karena kalau kita langsung campurkan di stok logam yang ada ya, nantinya stok logam ini akan lebih ya, sementara di perhitungan besi itu akan terpengaruh ya, akan minus ya. Untuk itu dari besi misalkan TB ya, misalkan 1,5 kilo misalkan ya. Di sini misalkan 135. Nah, di pembukuan besinya ya, nanti anggap dia jual ke logam ya. Jadi dari besi dia jual ke pembukuan di logam, nanti dari logam dia beli dari
pembukaan di besi ya. Terus misalkan dari emberan juga seperti itu ya. Misalkan di sini dari ember, misalkan nium. Nah, keterangan ini ya dibuat sejelas mungkin ya, supaya sahabatku bisa memahami nantinya di saat sahabatku mau mengecek pembukuannya ya. Misalkan 1 kilo. Sini misalkan 10.000. Ya. Nah, nantinya ya setelah ditotal ya, nanti ketahuan jumlah kita beli itu, uang yang kita keluarkan itu berapa ya. Nanti terus modal ini dikurangi uang itu, nanti tinggal ada sisa modalnya berapa. Nah, di saat kita melakukan penjualan misalkan di sini ya, untuk uang masuk ya, kalau jual kan berarti uang masuk ke kas ya. Ini agak di sebelah sini. Jual logam. Ya, jangan lupa nanti tanggalnya di sini misalkan tanggal 20 Agustus misalkan, jual logam. Nah, di sini dapatnya berapa? Keterangannya ditambah misalkan apa aja jenis logamnya ya. Terus di sini misalkan dapatnya ini semua kita jual misalkan. Tapi kan otomatis ada keuntungan segala macam ya. Ini pasti lebih, misalkan jual logam di sini dapat misalkan 300. Ya. Sudah, nanti pada masanya ya, misalkan mau dihitung pembukaan itu secara periodik misalkan 1 bulan sekali ya, tinggal jumlahkan uang masuknya berapa ya. Di sini misalkan uang masuknya ini 800 ya. Terus uang keluarnya di sini ya. Lima, 11, 14, 15, 2 ya. Ini tinggal dikurangkan ya, 800 dikurangi 255 ini berapa ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti dibuatlah pembukuannya untuk masing-masing item ya. Terus barangnya jangan lupa dipisahkan ya, karena kalau barang yang nggak dipisahkan ya, nanti campur aduk. Kita beli aluminium itu cuma 5 kilo ya, tapi karena kecampuran saat pensortiran besi dan juga pensortiran emberan ya, nanti jadinya 7 kilo. Nanti kita bingung, loh kok saya belinya 5 kok bisa jadi 7 ya. Sementara di bagian yang lain, di bagian besi atau di bagian emberan itu otomatis beratnya akan berkurang, karena berkurang untuk nium yang lari ke jenis logam ya. Jadi mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.